Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 149. Azarin terdiam sejenak, sebelum akhirnya berbicara dengan tegas. Kesabaran seseorang itu ada batasnya, dan aku sudah selesai dengan itu. Dia menghela napas berat, untuk melegakan dadanya yang sesak. Aku akan tetap pergi. Aku akan tetap mendengarkan calon suamiku, yang tidak pernah meninggalkanku saat aku terluka. Setelah berkata, Azarin melangkah naik ke lantai 2 tanpa berbalik badan, meski dadanya bergemuruh. 20. Hebat. Apalagi mendengar tangisan ibunya yang membuat hati dan pikirannya lemah. Umi sudah bilang sama kamu, setelah bebas kamu pergi Alea, pergi. Ujar Herlina sambil menangis pilu. Sekarang adikmu yang pergi meninggalkan rumah. Ini kan yang kamu mau. Azarin masih mendengar ocehan memilukan itu, tetapi dia memutuskan menutup pintu kamar dengan rapat, lalu menurunkan kopernya dari atas lemari, dan membawa beberapa gamis, cadar, serta berkas persiapan pernikahan yang dia simpan di laci nakas, tidak lupa album yang menjadi alasan utamanya kembali ke rumah. Kali ini dia sudah membulatkan niatnya untuk pergi, meski pada akhirnya dia akan bertemu ibunya di Mekah nanti, setidaknya mereka telah sama-sama pulih. 21. Kalau sudah sampai di sana, jangan sedih-sedih lagi, ujar Din lembut, suaranya penuh ketulusan. Azarin hanya mengangguk pelan, tanpa berani menatapnya. Jemarinya meremas erat pegangan koper, seolah mencari kekuatan yang mulai goyah. Din menghela napas tipis sebelum akhirnya mengalihkan pandangan pada kedua orang tuanya yang berdiri di samping Azarin. Titip Asa, ya, Bu. Kalau dia sedih. Ada ibu, nak, potong Bu Mahira dengan suara penuh kasih. Jangan cemas. Selama Asa di sana, ibu akan selalu menemaninya. Din tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Ada Alina juga yang temani Bunda. Sahut suara kecil yang riang. Din dan yang lainnya menoleh ke arah Alina, yang kini berada dalam gendongan sang ayah. Gadis kecil itu tersenyum ceria, seakan ingin meyakinkan semua orang bahwa bundanya tidak akan sendirian. Alhasil, suasana yang tadinya sendu berubah lebih ringan. Tawa kecil pecah, termasuk dari Azarin, meski suara tawanya nyaris tak terdengar di balik cadarnya. Din lalu melangkah mendekat, mengecup pipi putri kecilnya penuh kasih. Terima kasih, nak. Titip Bunda, ya. Jangan buat Bunda sedih atau repot. Tenang aja, Alina gak akan buat Bunda lepot. Paling Denza yang bakal nakal, ujar Alina polos, membuat Din tertawa kecil. Ia mengusap kepala putrinya yang berbalut hijab dengan penuh sayang. Kamu juga jangan lama-lama di sini. 1 minggu menuju pernikahan kalian, cepat datang, ujar Pak Argatama mengingatkan. Din mengangguk mantap. Insya Allah, Pak. Suara pengumuman keberangkatan menggema di bandara. Waktu keberangkatan tinggal 30 menit lagi. Bu Mahira segera menggamit tangan Azarin, mengajaknya masuk. Namun, sebelum benar-benar melangkah, Azarin menghentikan langkahnya sejenak. Mas, titip Umi, ya, pintanya lirih, suaranya nyaris tenggelam dalam kebisingan sekitar. Din tersenyum kecil, menatapnya penuh ketulusan. Insya Allah, aku akan jaga Umi sebisaku, ucapnya mantap. Sekarang, fokus sembuhkan lukamu. Fokus ibadah aja. Jangan pikirkan hal-hal yang gak perlu kamu pikirkan. Azarin mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Hanya suara napasnya yang terdengar berat, seolah ada sesuatu yang berdesakan dalam hatinya. Kita gak akan bertemu sampai ijab kabul selesai, lanjut Din, suaranya semakin lembut. Insya Allah, selama itu juga, aku akan tetap menjaga mata dan hatiku. Hati Azarin berdesir mendengar kalimat itu.
Ada kehangatan yang mengalir dalam dirinya, entah dari mana datangnya. Dia mengangguk beberapa kali sebelum akhirnya berbalik, melangkah menuju gerbang keberangkatan. Din menatapnya hingga sosoknya menghilang di balik pintu kaca. Perlahan, dia menarik napas panjang, lalu melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 6:30 pagi. 22. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi Vera. Begitu sambungan terhubung, suaranya terdengar tegas. "Ver, tolong carikan penginapan di sekitar rumah Asa. Saya akan tinggal di sana untuk sementara." Din menepati janjinya. Selama masih di Indonesia, dia akan menjaga calon ibu mertuanya, seperti menjaga wanita yang baru saja pergi meninggalkannya di bandara. Kepergian Azarin dari rumah meninggalkan luka yang mendalam bagi Herlina. Sejak semalam, wanita parubaya itu mengurung diri di dalam kamar, tidak keluar barang sejenak. Pintu kamarnya sudah berkali-kali diketuk oleh Alea, yang dengan cemas memanggilnya untuk makan malam hingga sarapan pagi ini. Namun, Herlina tetap bergeming, seolah dunia di sekelilingnya telah berhenti berputar. Meski Azarin berpamitan dengan baik kemarin sore, hatinya tetap hancur, ada kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Sepanjang malam, air matanya mengalir tanpa henti, membasahi sajadah tempatnya bersimpuh dalam doa-doa yang lirih. 2 hari lagi pengajian akan digelar di rumah, undangan sudah tersebar, meskipun hanya ibu-ibu majelis taklim dan para tetangga yang akan datang. Namun, semua itu kini terasa tak berarti. Herlina merasa kehilangan separuh jiwanya. Di saat dia baru saja berjuang membebaskan satu putrinya dari jeruji besi, kini ia harus merelakan kepergian putri yang lain. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menghimpit kuat hingga sulit bernapas. Tangisnya semakin deras, suaranya parau memanggil-manggil nama Azarin dalam doa dan penyesalan. Hingga akhirnya, tubuhnya melemah. Pandangannya mulai kabur, dan sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, kesadarannya perlahan menghilang. Tubuhnya roboh di atas sajadah, hanya keheningan yang menyelimuti kamar itu. Sementara di luar kamar, Alea tengah menikmati sarapan bersama Jenderal dalam keheningan. Sejak kejadian kemarin sore, terjadi kekacauan hingga Azarin memilih pergi dari rumah. Jenderal lebih banyak diam. Dia tak punya wewenang untuk menenangkan keadaan, sebab sudah berjanji pada Din untuk fokus pada Alea. Namun, tak bisa dipungkiri, hatinya masih bertaut pada Azarin. Suasana sunyi menyelimuti meja makan. Jenderal hanya fokus menikmati makanannya tanpa bicara, sampai akhirnya Alea membuka suara. "Bagaimana progres sidangnya?" tanyanya tanpa menoleh. Jenderal mengangkat wajahnya sesaat, kemudian kembali menatap makanannya. "Kemarin aku menjalani sidang militer. Minggu depan sidang putusan," jawabnya datar. "Dari situ akan diputuskan apakah aku layak menjadi TNI lagi atau tidak." Alea hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Di saat yang sama, suara ketukan terdengar dari arah pintu depan. Alea mendesah pelan, terpaksa meninggalkan sarapannya untuk melihat siapa yang datang. Ketika pintu terbuka, ia sedikit terkejut melihat Bi Siti dan Bi Imas, tetangga sebelah rumah, berdiri di ambang pintu. Bi Siti, Bi Imas. Ada perlu apa?" "Ya," tanya Alea sopan. Bi Siti tersenyum ramah. "Kami datang untuk membantu memasak. Katanya ada pengajian di rumah ini, jadi kami ingin membantu persiapannya." Alea mengernyit. "Pengajian?" tanyanya bingung. "Pengajian untuk mendiang Abah." Bi Siti menggeleng pelan. "Bukan, Nak. Ini pengajian sebelum pernikahan Azarin. Ibu Nak Alea yang meminta kami datang sejak jauh hari." 23. Alea terdiam.
Kata-kata Bisiti seperti tamparan baginya. Dia memikirkan kekacauan yang terjadi, kepergian Azarin, dan kini ibunya yang sejak kemarin sore belum keluar kamar. Perasaan tak nyaman tiba-tiba menyeruak di dadanya. "Nak," panggil Bisiti, membuat Alea tersadar dari lamunannya. Alea menggeleng cepat, lalu tersenyum tipis. "Silakan masuk, Bi. Saya panggil Umi dulu." Dia kemudian bergegas ke kamar ibunya, mengetuk pintu beberapa kali. "Umi," panggilnya. Tak ada jawaban. Alea mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Umi, ayo keluar." Ada Bisiti dan Bi Imas datang, serunya, berusaha terdengar tenang. Namun, tetap tak ada respons. Rasa cemas mulai menjalar. Alea menggigit bibir bawahnya, lalu tanpa pikir panjang dia berlari kembali ke ruang makan. "Mas, tolong. Aku panggil Umi dari tadi, tapi gak ada jawaban," serunya panik. Jenderal yang masih duduk langsung menegakkan tubuhnya. Meski langkahnya terlatih, dia segera menuju kamar ibu mertuanya. Alea mengikuti dari belakang. Jenderal mengetuk pintu beberapa kali. "Umi, Umi." Hening. Jenderal mengetuk lebih keras. "Umi, kami masuk ya," katanya, mencoba tetap tenang. Namun, pintu tetap terkunci. Jenderal mengalihkan pandangan ke Alea. "Coba cari kunci cadangan." Tanpa menunggu lebih lama, Alea segera berlari ke ruang tengah, membuka laci-laci dengan tangan gemetar. Napasnya memburu, dadanya berdegup kencang. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya dia menemukan sekumpulan kunci. Dengan cepat, dia kembali ke Jenderal dan menyerahkan kunci itu. Jenderal segera mencoba satu persatu kunci tersebut. Beberapa kali gagal, membuat kecemasan Alea semakin memuncak. Dia menggigit kukunya, menata proses itu dengan wajah pucat. Hingga akhirnya klik. Pintu terbuka. Alea dan Jenderal buru-buru masuk, dan di saat itulah dunia Alea terasa berhenti. "Umi." Herlina tergeletak di atas sajadah, tubuhnya lemah tak bergerak. Darah yang sudah agak mengering terlihat di hidungnya. Alea menjerit, langsung berlari dan berlutut di samping ibunya. Dia mengangkat tubuh Herlina ke pangkuannya, mengguncangnya pelan. "Umi, bangun, Umi. Jangan begini, Umi." Tangisnya pecah. Jenderal yang ikut terkejut segera berjongkok di samping Alea. "Kita bawa ke rumah sakit sekarang," katanya cepat. Tangan Alea bergetar saat menyentuh wajah ibunya yang pucat. "Ya Allah, Umi." Suaranya bergetar. "Hebat. Cepat, Alea. Kita harus bawa beliau ke rumah sakit." Jenderal kembali mendesak. 24. Sambil terisak, Alea mengangguk cepat. Tangannya gemetar saat mengusap darah di hidung Herlina, lalu dengan penuh kepanikan, dia membantu Jenderal untuk mengangkat tubuh ibunya. Kepanikan melanda semua orang di rumah, termasuk Bi Imas dan Bisiti. Begitu tubuh Herlina dimasukkan ke dalam mobil, kedua perempuan parubaya itu tanpa pikir panjang ikut serta dan duduk di kursi belakang. Bibi Siti dengan cemas memangku kepala Herlina, mengusap pelan keningnya yang mulai dingin. Sementara itu, Alea bergegas kembali ke dalam rumah. Tangannya gemetar saat mencari kunci mobil, lalu dengan cepat mengambil selendang dan menyampirkan di bahunya serta tasnya. Dia mengunci pintu rumah sebelum masuk ke dalam mobil, menduduki kursi kemudi. Kali ini, dia sendiri yang membawa mobil dengan wajah tegang, sedangkan Jenderal duduk di sampingnya. Di belakang, Bibi Siti terus bertanya dengan suara penuh kekhawatiran. "Alea, ini kenapa? Apa yang terjadi sama umimu?" Namun, Alea tak menjawab. Matanya hanya fokus pada jalanan, tangannya menggenggam erat kemudi. Dia bahkan tidak menyadari air mata mulai menggenang di pelupuk matanya.
Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti lama bagi Alea. Setiap detik berlalu dengan rasa takut yang semakin menghimpit dadanya. Begitu mobil berhenti di depan IGD, dia langsung keluar dan berteriak memanggil tim medis. Dengan sigap, beberapa tenaga medis datang, membaringkan Herlina di atas ranjang dorong, lalu membawanya masuk ke dalam ruang gawat darurat. Sementara itu, Jenderal, Bibi Siti, dan Bi Imas duduk di ruang tunggu dengan wajah cemas. Namun, tidak dengan Alea. Dia memilih kembali ke mobil, mencari parkiran, karena tak mungkin dia membiarkan mobilnya di jalur ambulans. Begitu mobilnya terparkir rapi, kesunyian menyelimutinya, tubuhnya seketika melemah. Dia merebahkan kepala di atas setir, lalu menangis terisak. Ketakutan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia melihat ibunya terbaring lemah seperti itu. Dadanya terasa sesak, hanya rasa takut yang menyelimuti hati dan pikirannya. Sekalipun dia dokter, dia tetap lemah melihat darah keluar dari hidung ibunya. Setelah cukup lama terisak, Alea mengusap kasar wajahnya, lalu meraih ponsel. Tangannya masih gemetar saat mencari nomor Azarin. Dia menekan tombol panggil, tetapi yang terdengar hanya suara operator yang mengabarkan ponsel Azarin sedang tidak aktif. Brengsek. Alea menjerit, lalu memukul setir mobil dengan emosi meluap-uap. Napasnya memburu. Dia menggigit bibirnya, menahan tangis yang kembali menggelayut di tenggorokannya. Tak ingin menyerah, dia membuka daftar kontaknya lagi, kali ini mencari nama Din. Ditekan nomor itu, lalu ponselnya ditempelkan ke telinga. Berdering. Dan berdering. Tetapi tak ada jawaban. Alea mencengkeram ponselnya kuat-kuat, lalu menekan tombol panggil sekali lagi. Kali ini, setelah beberapa detik menunggu, suara berat pria itu akhirnya terdengar. Halo, As. 25. Alea langsung memekik marah. Sialan kamu, Din. Suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Karena kamu, Azarin pergi dari rumah. Karena kamu, semuanya jadi kacau. Dan sekarang, Umi ada di rumah sakit. Din terdiam di ujung telepon, tidak langsung merespons. Seharusnya kamu bisa meyakinkan Aza untuk tidak pergi, bukannya membawa dia ke Dubai. Apakah ini tujuanmu masuk ke keluarga kami? Membunuh perlahan-lahan keluarga kami. Teriak Alea dengan napas saling memburu. Air matanya kembali mengalir, tubuhnya gemetar seolah kesedihan, dan kemarahan berada dalam dirinya. Tak ada respons dari ujung telepon, membuat Alea semakin terbakar emosi. Kalau sampai Umi kenapa-napa, aku gak akan tinggal diam. Aku akan balas dendam, Din. Aku akan buat kamu dan Aza menyesal. Aku gak peduli siapa kamu, tapi kamu sudah menghancurkan semuanya. 26. Setelah sampai di rumah sakit, Din langsung bergegas mencari kamar rawat inap Herlina. Langkahnya lebar dan tergesa, menyusuri lorong rumah sakit dengan dada yang berdegup kencang. Saat menemukan kamar yang dimaksud, tanpa ragu dia membuka pintu sambil mengucapkan salam. Bukan kamar VIP, melainkan kamar rawat kelas 1 yang memiliki 2 ranjang pasien di dalam. Namun, begitu memasuki ruangan hanya ada Herlina seorang diri, ranjang lainnya tampak kosong. Akan tetapi, tatapan tajam Alea langsung menyambutnya. Wanita itu berdiri di samping ranjang Herlina yang masih terbaring tak sadarkan diri. Din mengabaikan Alea dan berniat melangkah lebih dalam, tapi sebelum sempat mendekat, Alea lebih dulu bertindak. Tidak usah masuk. Alea langsung berdiri dan mendorong dada Din dengan kedua tangannya. Din menatapnya tajam. Saya ingin melihat Umi. Kamu gak pantas melihat Umi. Desis Alea dengan suara rendah, tetapi penuh amarah. Din menghela napas panjang. Dia enggan berdebat,
terutama di ruangan ini. Jadi, tanpa banyak bicara, dia memilih mundur selangkah, keluar dari kamar. Namun, Alea tak berhenti sampai di situ. Dengan langkah cepat, dia turut keluar dan menutup pintu dengan sedikit membanting. "Kamu brengsek, Din," ucapnya penuh kebencian, tetapi intonasi suaranya tetap terjaga. Din tetap diam, meski hatinya mulai membara. "Semua ini gara-gara kamu. Gara-gara kamu, dan Asa." Alea mendekat, nyaris menusukkan jari telunjuknya ke wajah Din. "Ingin rasanya aku melihat Asa mati, biar semua tenang." Tangan Din mengepal erat. Jika saja Alea memilih untuk menyerangnya secara fisik, mungkin dia masih bisa menghadapi dengan kepala dingin. Namun, mendengar Alea dengan entengnya mengatakan bahwa lebih baik Azarin mati, membuat bara di dadanya membesar. Rahangnya mengeras, matanya menajam, menusuk Alea seolah ingin mengulitinya hidup-hidup.